Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu guru hebat seluruh Nusantara, bertemu lagi dengan saya Supiani dalam pelatihan online e-guru, yaitu berbagi praktik baik pelaksanaan IKM. Bapak, Ibu guru hebat seluruh Nusantara, jadwal kegiatan kita ini merupakan pertemuan yang kedua. Jadi di pertemuan yang kedua kali ini kita akan mencari ide dan merancang program praktik baik. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal apa itu praktik baik dalam pembelajaran. Jadi kalau saat ini kita kan tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa kita akan mencari ide. Kita mungkin sering bingung ya ketika harus menulis. Bahkan mungkin kebingungan itu nanti akan berubah menjadi ketakutan kita tersendiri. Tentang beredarnya isu-isu kalau menulis itu susah, sehingga membuat kita atau mengurungkan niat kita untuk menulis. Padahal praktik baik itu sudah banyak sekali kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pelaksanaan pembelajaran kita di dalam kelas. Jadi kesulitan-kesulitan yang sering Bapak Ibu hadapi saat menulis praktik baik itu kira-kira apa? Apa Bapak Ibu sulit menentukan idenya? Atau Bapak Ibu sulit untuk memulainya? Atau mungkin Bapak Ibu mungkin bisa jadi belum terbiasa ya untuk menulis praktik baik. Praktik baik yang telah Bapak Ibu lakukan. Padahal sih sebenarnya banyak sekali yang bahkan mungkin praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan itu sebenarnya sudah tidak terhitung lagi, banyak sekali gitu. Jadi untuk saat ini supaya Bapak Ibu tidak lagi bingung mau nulis, bingung mau menuliskan praktik baik apa saja sih yang sudah Bapak Ibu lakukan, supaya apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Memang sih sebenarnya tidak ada yang pernah sia-sia, tapi hanya saja kalau memang bisa lebih, kenapa kita tidak ambil yang lebihnya? Ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu kebingungan membuat ide untuk menuliskan praktik baik, jadi di sini ada jurus rahasia menghadapi kebuntuan kita saat menuliskan praktik baik. Formulanya gampang sekali, itu ATAP. A itu awal, T itu tantangan, A itu aksi, dan P yang terakhir adalah perubahan. Jadi dengan jurus ATAP ini insya Allah Bapak Ibu tidak lagi mengalami yang namanya kebingungan mencari ide, kebuntuan dalam mengembangkan paragraf. Jadi seperti itu. Kita ikuti formula ATAP. A yaitu awal, Bapak Ibu bisa menjelaskan bagaimana kondisi awal pembelajaran Bapak Ibu yang terkadang mungkin menjadikan Bapak Ibu itu kurang puas dalam pembelajaran. Jadi misalnya tanggung jawab sebagai guru dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Saat ini kan target kita adalah tujuan pembelajaran itu dapat dicapai oleh siswa ya. Capaian pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Contoh nih, sebagai guru saya memiliki keinginan agar murid-murid saya bisa antusias dalam belajar. Itu kan targetnya Bapak Ibu. Itu keinginan Bapak Ibu. Namun kenyataannya bagaimana di lapangan? Itulah di bagian awal ini yang harus Bapak Ibu ceritakan, yang harus Bapak Ibu kembangkan. Kalau target kita ingin murid-murid kita antusias dalam pembelajaran, kenyataan kondisi awal kita saat pembelajaran itu bagaimana? Itu kan nanti akan terjadi yang namanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi kesenjangan ini yang akan kita lakukan tindakan, yang akan kita obati dengan pelaksanaan praktik baik yang akan Bapak Ibu lakukan. Kemudian formula yang kedua adalah T, yaitu tantangan. Bapak dan Ibu bisa menuliskan tantangan yang harus Bapak Ibu selesaikan
untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Bentuk tantangan ini bisa bermacam-macam, misalnya dalam bentuk kebingungan, keresahan, ketakutan, masalah, atau suatu hal yang menghambat tercapainya tujuan. Nih contohnya tadi kan Bapak Ibu punya keinginan antusias muridnya dalam belajar. Namun ternyata murid-murid lebih suka main HP dibandingkan saat kelas berlangsung. Saat ini kan kita sudah tidak lagi melarang siswa membawa Android ke kelas. Tapi terkadang masih ada guru-guru yang mengeluh, aduh anak tadi saat belajar di kelas mereka asik main dengan HP-nya. Ya, tidak antusias dengan saat kita melakukan pembelajaran. Jadi menyambung dari contoh pada poin 1 tadi ya, yang tadi kita ingin siswa kita antusias, ternyata guru sebenarnya sudah menemukan kendala dalam mewujudkan tujuannya, karena siswanya lebih suka dengan HP pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi karena ada tantangan tadi dengan HP, maka Bapak Ibu harus bisa merancang sebuah aksi yang nantinya menjadi solusi dari tantangan yang Bapak Ibu hadapi tadi di kelas. Nih, jadi Bapak Ibu bisa menuliskan solusi atau strategi apa atau program apa yang telah Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi keresahan Bapak Ibu atau kendala Bapak Ibu dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu boleh menuliskan semua solusi yang telah Bapak Ibu coba. Misalnya saya sudah membuat kuis lah segala macam biar mereka antusias lah. Misalnya tadi kuis dengan Quizizz sudah dicoba misalnya dengan kelas poin dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu tadi sudah kita tuliskan semua yang Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi keresahan yang Bapak Ibu alami. Jadi misalnya nih tadi menerapkan pertama namun belum berhasil, lalu mencoba strategi kedua juga belum berhasil. Maka Bapak Ibu bisa menceritakan berapapun strategi, berapapun cara yang Bapak Ibu lakukan sehingga berhasil Bapak Ibu dalam mencapai tujuan. Jadi Bapak Ibu guru bisa ceritakan bagaimana mendapatkan idenya, alasan memilihnya sebagai solusi dari permasalahan yang Bapak Ibu hadapi tadi. Jadi misalnya sudah berbagai cara saya lakukan, misalnya saya mulai dengan mencari cara, salah satunya dengan memanfaatkan kesukaan murid tadi, yaitu membuat pembelajaran menggunakan HP. Kalau kita kasih pelajaran dia menggunakan HP, maka ya itu tadi aksi kita dengan memanfaatkan kecenderungan siswa tadi bermain HP, maka pembelajaran mungkin kita rancang dengan menggunakan HP. Baru nanti sudah kita ceritakan tadi strategi atau cara-cara kita dalam menghadapi permasalahan tadi, baru ada yang namanya P, perubahan. Nah, jadi karena ada tantangan, ada kita lakukan aksi, maka akan ada yang namanya perubahan. Bapak Ibu bisa menuliskan hasil refleksi terhadap keseluruhan proses. Jadi tadi dengan berbagai macam strategi yang sudah Bapak Ibu lakukan, ternyata dengan menggunakan strategi ini misalnya baru kelihatan nih ada perubahan. Jadi pelajaran apa yang didapatkan selama menghadapi tantangan dan hambatan tadi apa? Baru apa kelebihan dari aksi yang kita lakukan sehingga timbul sebuah perubahan gitu. Kemudian apa saja kelemahan aksi kita tadi? Jadi supaya kelemahan-kelemahan tadi bisa kita perbaiki di kemudian hari, atau misalnya praktik baik tadi kita ini dibaca oleh orang lain juga akan meminimalisir kelemahannya. Seperti itu. Jadi untuk kelebihannya harus kita pertahankan ya. Dan kedepannya kelemahan tadi bisa kita perbaiki atau kita kuatkan agar lebih baik. Jadi seperti itu contohnya. Tidak disangka murid menjadi lebih antusias dalam belajar
ketika dipahami dari apa yang mereka sukai. Semisal nih tadi menggunakan quizzes dari Android, atau misalnya asesmen yang kita lakukan itu menggunakan Android misalnya, bisa dari Google Formulir atau quizzes tadi, atau dengan ClassPoint tadi. Jadi di sana nanti kan akan ada perubahan. Jadi itulah kesimpulan kita, muridnya jadi senang belajar karena pembelajaran yang kita rancang itu menggunakan apa yang mereka sukai, yaitu HP-nya. Jadi seperti itu. Jadi ini ya formula ATAP. Jadi kita sebagai guru harus memiliki keinginan agar murid-murid antusias, atau kita punya target, kita punya keinginan bahwa murid kita harus antusias dalam pembelajaran. Itu tadi ya, A-nya tadi, bagian awalnya. Jadi kita ceritakan keinginan kita bagaimana, kondisi pembelajaran bagaimana, kita kaitkan ada kesenjangan antara harapan dan realita tadi. Nah, inilah tadi ditantangan tadi, namun ternyata murid lebih suka main HP di kelas daripada saat pembelajaran berlangsung. Baru di bagian A yang kedua, yaitu kita melakukan aksi. Ya, saya mulai cari cara lain, yaitu salah satunya memanfaatkan kesukaan murid tadi dengan menggunakan HP-nya untuk media pembelajaran. Baru di perubahannya, tidak disangka murid menjadi lebih antusias dalam belajar ketika dipahami dari apa yang mereka sukai. Tuh ya, Bapak Ibu. Jadi itu saja materi kita pada malam hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Jikalau ada pertanyaan silakan diajukan kita lanjutkan diskusi di grup Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.